Dan narasumber kita nih yang kece badai kayak BP. Kayak BP ya? Iya kayak BP banget lah. Wis. Bambang Pondok Kacang namanya. Balik lagi bareng kita di Perangkap Offset, episode spesial Mabuk Bola Liga 1. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa yang mau nonton part satunya ada di pojok kiri atas. Diklik. Oke? Oke nih Bang, kita lanjut nih Bang ya. Ya. Tadi udah sempat kita bahas permasalahan carut marutnya sepak bola Liga 1, lalu juga banyak lah kayak perkembangan timnas U19, dan ini yang sekarang lagi fenomena banget nih. Kayak jadi bukan cuma artis aja nih Bang yang bisa pindah negara ya, kayak pemain bola pun ada nih, yaitu sebutannya naturalisasi lah gitu. Menurut pandangan pribadi lo sebagai jurnalisme atau ya orang-orang yang berkecimpung di sepak dunia jurnalis sepak bola, tanggapannya seperti apa Bang? Apakah perlu nih timnas kita melakukan naturalisasi atau tidak gitu? Iya. Ini sebuah fenomena menarik ya. Karena Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2021. Beberapa waktu lalu kan PSSI, nggak PSSI sih. Siapa tuh? Diduga itu ada orang federasi yang mengirimkan beberapa pemain muda dari Brazil ke klub-klub, menitipkan lah gitu. Ada di Persija, ada di Madura, ada di Arema. Nah itu pemain-pemain yang digadang-gadang bakal masuk proyeksi naturalisasi buat timnas di 2021. Dan menurut gue nggak perlu sih, karena pertama gini ya, kita nggak tahu nih latar belakang mereka siapa. Lu cari dari Google, kagak ketemu. Yang nemu apa tuh? Coba kalau lu nulis Van Boekeling muncul Bang. Muncul. Mirip Bang. Mirip lu ya. Tapi nah, Wan Nili Pali dah. Terus lanjut. Iya. Nah, pemain-pemain yang muda kayak gitu yang jam terbangnya masih minim, itu menurut gue kualitasnya nggak jauh lebih baik dari pemain-pemain muda kita lah, kayak Witan gitu misalnya. Gue rasa masih lebih bagus mereka. Nah kecuali yang dinaturalisasi adalah Klok di Persija. Mark Klok. Nah itu baru menurut gue tenaganya sangat membantu timnas senior kita ya gitu. Karena pertama jam terbang dia udah tinggi. Yeah. Kedua adaptasi iklim lah, udah tahu lah. Udah lama ada di Indonesia. Udah pernah di PSM, udah lama di PSM. Dan juga ada langganan ketoprak di situ Bang. Halim tuh dia udah. Lanjut. Terus juga usianya masih muda, masih 27. Jadi ya masih punya banyak kesempatan buat berkontribusi sih buat negara kita gitu. Nah sekarang jadi masalah kan Bayangkara juga pengen naturalisasi nih. Lee Yujun. Oh yang Korea itu ya? Korea. Dia umurnya 31 kalau nggak salah. Tua itu Bang, Toku dia. Iya. Nah kabarnya ya itu naturalisasinya nggak disetujui, tapi itu baru kabarnya sih. Cuma kalau misalnya ditanya sama Bayangkara, katanya masih mengupayakan biar dia tetap bisa jadi WNI gitu, karena istrinya orang Indonesia. Tapi kayaknya kalau misalkan naturalisasi kayak pemain kayak Lee Yujun ya, yang umurnya udah di angka kepala 3 gitu, kayaknya proyeksinya bukan ke timnas, lebih ke kayak kebutuhan klub Bang ya? Betul, kebutuhan klub. Karena gini Andre ya, kalau misalnya klub itu bisa punya pemain naturalisasi gitu, jadi dia itu diuntungkan karena bisa memainkan, seolah-olah bisa memainkan 5 pemain asing gitu. Iya. Kan regulasi kita kan 4 pemain asing. Nah kalau ada satu naturalisasi ya berarti dia seolah bisa memainkan 5. Sorry jangan banding-banding ngerokok. Oh iya. Oke. Ya terus lanjut. Seolah bisa memainkan 5 pemain asing gitu. Nah kayak misalnya Bali tuh ada. Wah gila banyak sih Bali tuh. Ada Spaso,
Terus juga ada Pali. Lili Pali kan bukan naturalisasi ya, dia keturunan. Oh, Jadi dia nggak masuk di naturalisasi ya? enggak. Tapi dia punya tol Cipali katanya. Kayak terus. Iya, tapi kan tenaga asing gitu kan. Bahdim juga tenaga asing. Jadi ya Bali tuh kalau misalnya komposisinya semua dimainkan, jadi kayak main sama 7 pemain asing kali ya. Makanya gila sih Bali tuh. Ibaratnya kayak Liverpool main tanpa Henderson, cuman Arnold doang berarti ya. Ya Gomez jangan dianggap lah, ya kan ibaratnya bring back Van Dijk doang. Adrian loh. Adrian napi 70 tapi. Ya berarti emang kalau untuk kepentingan jangka panjang timnas senior kayak tadi yang lu bilang kan kayak Mark Klopp atau sekarang disebut Jack Klopp. Kalau dulu kan Ewa Klopp. Iya. Sekarang kan Jack Klopp. Itu masih ada lah harapan buat apa kontribusinya ke timnas. Betul. Tapi kayak yang dulu udah pernah ada kayak Ruben Buarberan tuh ada tuh dulu. Bukan Ruben Sanadi lah. Onsu. Enggak, Ruben Warmaran. Terus juga Sergio Van Dijk yang Persib itu dia yang botak palanya. Terus juga ada Christian Gonzalez, lalu juga ada Van Beukering, terus ada Toni Kusel. Itu beberapa di antara yang gue tahu bang pemain yang dinaturalisasi. Tapi menurut gue di antara semua yang gue sebutin tadi yang berkontribusi ke timnas cuma satu, Gonzalez doang bang. Beto juga. Nah Beto, maksud gue karena kenapa Gonzalez gue sebutin karena waktu Piala AFF 2010 itu kan wah kontribusinya luar biasa banget kan buat timnas. Ya sayang aja emang Dewi Fortuna belum berpihak lah pas kita final di Malaysia tuh katanya dicurangin emang dikasih garam gawang. Itu beneran sih bang, gawang kita dikasih garam apa gimana tuh? Klinik itu mah. Hah? Klinik. Gimana tuh? Iya, tanggapan lu dong tadi statement gue itu. Gini ya, Gonzalez itu menurut gue dia naturalisasi yang tepat. Cuma sayang telat. Udah di atas kepala 3, udah 35 36 waktu itu. Baru jadi WNI gitu. Coba kalau misalnya Gonzalez jadi WNI di umur oke lah 30 atau 31 gitu. Itu menurut gue lini depan kita bakal makin gacor sih. Karena Gonzalez itu tipe pemain yang kayak gua kalau main bola gitu, Andre. Enggak jauh. Banyak gerak. Enggak. Karena gua main sama lu tuh udah kurang lebih hampir 5 tahun pernah main futsal bareng. Jauh, Bang. Tipikal lu itu kalau di pemain luar itu kayak siapa ya? Klavan. Liverpool. Kira-kira udah gitu, Bang. Sama Bettner. Udah itu maksud gua kalau Gonzalez bisa dibilang telat ya karena umurnya segitu tapi yang gue lihat kapasitas permainannya masih bagus, masih oke lah bang. Maksud gue di umur yang segitu beda, lain hal, lain cerita kalau misalkan orang gue bukan merendahkan pemain lokal kita ya, tapi di seumuran kayak Gonzalez itu jarang yang staminanya masih kuat 90 menit, terus juga pola permainan juga masih bagus, terus reading the game. Lu tau reading the game nggak? Membaca permainan nih. Reading. Artinya itu ya? Ya, reading. Baru tahu. Reading membaca game itu permainan. Jadi membaca permainan. Dia bisa gitu baca permainan gimana tim mau teman mau ngoper. Itu masih bagus, Bang. Menurut gua gitu kan dibanding yang lain-lainnya. Dan juga yang terakhir itu yang bagus tuh ya itu yang tadi lo sebutin. Top skor Liga Indonesia tahun berapa, Bang? Waktu di Palembang kalau salah ya. Di Persik juga. Oh, Kediri enggak. Yang terakhir nih yang gua bukan ngomongin Gonzalez nih, udah layak konteks yang apa? Beto. Oh, Beto ya. Itu dia pas top score di mana? Sriwijaya bukan? Apa Sriwijaya. Sriwijaya itu salah satu yang ibaratnya berhasil lah. Kebanyakan pemain naturalisasi itu yang berhasil dari Amerika Latin malah yang kayak si Gonzalez kan Uruguay, tapi dia nggak gigit ya. Maksudnya masih mainnya pakai badan. Terus juga Beto dari Brazil. Emang pemain-pemain dari Amerika Latin kita nggak usah raguin lagi lah kualitasnya kan. Kayak Firmino juga wah bagus banget tuh. Andre, apa tuh? Gonzalez kan striker ya. Di umur yang udah tua tapi dia masih gacor. Coba kalau misalnya jadi back, pasti nggak akan gacor deh. Nggak akan kuat gitu. Mungkin karena dia striker, gerakannya nggak banyak, posisinya bagus, ya udah. Ya karena kan semuanya ada tempat dan masing-masing ya bang. Kayak misalkan nih ada salah satu pejabat negeri kita mengungkapkan apa yang bukan di kapasitasnya dia, itu bakalan rancu bang. Buat ke birokrasi kebijakan negara, bener nggak? Sama halnya dengan Gonzalez. Gonzalez emang
dari bocah gue tau banget SSB-nya. Digarek kalau nggak salah garek. Dia dari garek sama pelatih Suyono ditaruh di striker. Emang di striker. Lain konteks kalau tadi lu bilang coba ditaruh back. Ya mungkin Coba kalau dia gelandang bertahan misalnya. gelandang bertahan. Udah. Kalau gelandang bertahan berarti yang mundur dulu. mundur itu baru. Tapi back juga kan sekarang baru-baru ini juga ada nih Bang. Tadi kan lu ngomongin apa? Ngeles masalah back ya. Nah, sekarang juga baru kemarin ya kayaknya baca apa diresmin dari DPR tuh baca Pancasila juga semua janji suci janji apa? janji buat kewarganegaraan itu Fabiano Beltrame. Iya. Yang sekarang main di Persib Bandung. Wah, itu menurut gua buat posisi central back. Oh iya sama Victor Igbonevo juga. Tapi Victor Igbonevo menurut gua masih sekarang udah agak bahasa halusnya lemot lah ya. Maksudnya buat ditaruh di back. Dan Fabiano ini buat masa depan timnas nih bagus Bang menurut gua. Masih ada lah tackle-nya masih bersih juga. Cuma kalau Fabiano tuh itu murni Apa kemenangan klub sih. Di umur segitu. Apa sih klubnya tuh? Persib. Oh, Persib ya. Murni klub. Bener. Tapi Sampai udahlah. ya udahlah yang penting kan terlepas dari kepentingan klub apapun itu ya semoga kita berharap sama-sama kedepannya pemain yang tadi disebutkan itu bisa berpengaruh positif juga di timnas kita gitu. Jadi levelnya itu ya udah benar-benar udah naik lah. Nggak di situ-situ aja gitu kan. Kita juga pengen lah Indonesia itu masuk Piala Dunia, bukan cuma jadi tuan rumah doang, tapi berkompetisi di Piala Dunia seniornya itu, Bang. Ya. Aduh, setelah naturalisasi nih, Bang. Tadi kan kita udah bahas juga tuh masalah naturalisasi, persiapan Liga 1 yang mandek atau penjelasannya lah. Terus juga kayak Liga 2 nih, Bang ya. Itu persiapannya lagi gencar-gencarnya nih, Bang. Tapi gua nggak tahu nih apa memang Liga 2 itu ada syarat salah satu dari PSSI itu syarat bisa lolos ke Liga 1 promosi atau enggak gitu. Kenapa sampai gempor-gembornya gitu minjem pemain gitu kan. Kayak PSMS Medan nih sekarang. Iya. Kayak Ferdinand Alfred Sinaga dari PSM Makassar tuh dapat. Siapa namanya? Guzali Siregar juga kayaknya ya yang dari Persib. Aduh. Apa? Coba minum dulu dah. Udah santai. Santai. Escobar juga ke Medan. Escobar juga di Medan. Banyak banget ya pokoknya pemain-pemain yang dipinjemin ke Liga 2 itu gempor lagi gembor banget kan. Itu kenapa Bang? Apa ada misi lain itu dari Liga 2 ini? Ya emang Medan itu salah satu tim yang menurut gue paling serius genre. Ada beberapa tim yang serius cuman salah satu PSMS Medan gitu. Itu terlihat dari mereka banyak datengin pemain-pemain yang punya nama di Liga 1. Itu yang terbaru Escobar uji coba lawan Persija ada. Sikabo main tuh. Sikabo main. Iya. Tahu besok-besok udah di Medan anjir. Kapan berangkatnya? Tahu udah di sono. Jadi ya Medan benar-benar serius karena mungkin karena mereka itu ini kali ya. Di Liga 1 habis promosi cuma semusim gitu. Iya, kasihan banget tuh dia. Penasaran, numpang lewat doang. Gitu. Nah, selain Medan juga Balikpapan, Persiba juga itu jadi salah satu tim yang menurutku juga serius kan. Di bawah komandonya Pak Gede tuh. Itu ini yang Gede dari Persija, sekarang Persiba sekarang. Iya. Mereka tuh ngedatengin pelatih yang di Liga 1 itu punya nama. Alfredo Vera. Oh, Alfredo Vera ya yang di Sriwijaya pernah ya. Sriwijaya pernah di Madura juga pernah ya. Madura apa? Persebaya. Ya itu yang akan Persebaya promosi. Gitu. Nah, jadi ya menurut gue Liga 2 nih kalau misalnya nanti jadi digulir itu juga jadi salah satu tontonan yang menarik sih. Menarik secara apa, Bang? Apakah emang Liga 2 ini ada promosinya? Ada. Oh, berarti tahun 2001 misalkan nih. Liga 1 kan nggak ada degradasi kan? Berarti nambah kalau jadi 21 ya? Nambah klub. Ke 21 sih 20. Sekarang 18 kan? 18, nambah 2. Oh, nambah 2. Itu makanya enggak seru itu Dre, Liga 1. Nerima tim promosi tapi nggak menurunkan tim yang degradasi gitu. Nggak adil banget ya. Nggak asik. Ya maksud ya oh berarti Liga 2 ini ada tim promosi tapi ada degradasi nggak Bang? Ada degradasi gak ya? Dari Liga 2 ke Liga 3 kayaknya nggak ada deh. Enak dong berarti dong. Kayaknya nggak ada ya.
Kayaknya. Iya, kayaknya nggak ada deh. Tapi ini boleh diralat ya. Tapi setahu gue nggak ada. Ya kan yang kita tahu juga kan di Liga 2 juga banyak tim-tim lama lah yang dulunya bersinar, yang dulunya Mm-mm. besar lah, yang berjaya pada masanya, pada eranya. Mm-mm. Ada PSMS Medan, siapa yang nggak kenal PS Medan kan? Ada Sriwijaya. Sriwijaya FC, PSPS Pekanbaru ya. Iya, Lalu juga tadi yang disebutin juga sama Bang Taufik tuh apa Persiba Balikpapan. Balikpapan, Apalagi sekarang Persiba lapangannya canggih gila. Emirates. Kayak Emirates Indonesia. Nggak jauh. Emirates. Jauh bang, gua kalau misalnya coba Emirates ke Batakang itu jauh, tapi secara apa tekstur lapangan emang mirip. Dia nggak ada apa sih namanya Atletik. buat balapan larinya itu nggak ada. Balapan lari. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan Liga 2 nggak ada degradasi, kan kita ada Liga 3 juga nih bang. Iya, Apakah Liga 3 itu ada promosi juga ke Liga 2 nya nanti? ada juga Hmm, 2 tim. Makanya tim-tim Liga 3 juga persiapannya kayak gimana tuh Liga 3 bang? meskipun Gua bukannya kurang tahu Liga 3, maksud gua ya lah Liga 3 ya udah taunya itu doang, tapi nggak tahu tuh diisi sama tim-tim mana gitu. Jadi Liga 3 itu emang menurut gua kompetisi yang paling ribet ya. Kan kalau Liga 1 Liga 2 kan Liga 1 udah misalnya ada 18 klub. Itu semua ketemu kan ya. Semua ketemu main home away. Nah, kalau Liga 3 itu fase pertama itu main di fase provinsi dulu. Nah, di DKI nih misalnya di DKI itu ada 24 tim. Nah, jadi 24 tim itu nanti dibagi ke beberapa grup lah ya. Misalnya dibagi mungkin 8 grup atau berapa grup. Nah, nanti setelah fase grup ketemu di 16 besar, 8 besar nyampe ketemu juaranya 1-2. Nah, tim yang 1-2 itu maju ke babak regional. Regional itu ketemu sama tim-tim pemenang dari Banten, dari Dari masing-masing Jogja. provinsi. Cuma satu pulau ya. Iya, satu pulau. Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah, lepas dari itu baru ke 32 besar nasional. Jadi emang panjang banget, Dre. Ribet. Itu makan waktu setahun cukup itu. Maksudnya kan 6 bulan. 6 bulan buat cukup. penyisian provinsi itu 6 bulan. Nyampe akhir 6 bulan 6 bulan cukup. Ya nggak heran sih bang, tenaga kita kan bener. Ya kita aja kan Liga 1 aja bisa 1 minggu itu 2 pertandingan kan. Iya, cuman masalahnya itu pendanaan. Iya pasti Gila, finansial lah. tim Liga 3 itu kan tim yang jarang dilirik sponsor gitu. Hmm. Beda sama Liga 1 supporternya ada, sponsornya ada. Dari tarik sponsor juga kenceng ya. Kenceng, disiarin TV. Liga 3 nggak disiarin TV. Ntar kita siarin pakai perangkap offset Woi, pokoknya. Asal deal-dealan aja. broadcast. Deal-dealan aja nih antara PSSI untuk menyiarkan Liga 3, kami insya Allah nggak siap. iya. Nah, tahun ini nih tim yang menurut gue persiapannya paling bagus itu Persikota. Persikota Tangerang. Persikota Tangerang. Gue denger katanya Persikota sempat dimatiin, bang. Maksudnya dalam arti di apa? Dinonaktifkan kan sama wali kotanya, gara-gara ya mungkin ada faktor lain lah, keamanan kota. Jadi tapi sekarang katanya udah muncul lagi ya? Itu bukan dimatiin sih, maksudnya Dinonaktifkan. sepak bolanya yang nggak Iya, boleh iya, sepak yang bolanya nggak boleh di maksudnya Tangerang nggak di karena Tangerang. keluar gang dikit, wih supporter Persikota tuh ribut, Hmm. Viola sama Batman ribut. Jadi diharapkan oleh MUI Tangerang. Oh, Gitu. berarti MUI itu sekarang udah benar-benar peduli juga ya, maksudnya antar sepak bola juga. Oh ya, untuk berbicara Persikota sendiri nih bang, gue baru tahu bang, maksud gue Persikota ini kan tim besar juga ya, Iya. yang melahirkan, yang menciptakan pemain-pemain besar juga sekarang kan. Kayak misalkan kayak Aliudin, terus juga ada Emilham dulu juga kan di Persikota kan, Bahkan Emilham. Rahmat Darman juga dari situ. Rahmat Darman Persikota juga. Maksud gua kenapa emang ya tim-tim yang berjaya pada era-era 2000 awal 90-an ke belakang itu meredup bang sekarang bang. Iya. Apa tuh bang? Menurut lu pandangan lu gimana? Itu menurut gue ya salah satu faktornya nggak terlepas dari ini sih, dari nggak boleh lagi tim pakai APBD. Anggaran. Iya. Jadi mereka harus menjual dirinya sendiri ke sponsor-sponsor gitu. Nah, sekali lagi ketertiban supporter itu juga jadi salah satu Pengaruh ya. poin yang buat sponsor itu kayaknya gue nggak tertarik ke tim ini gitu. Supporternya dikit, rusuh mulu. Jadi apa yang mau gue jual gitu. Nah, itu salah satu di situ.
Nah, jadi buat teman-teman Persikota atau Benteng Mania Batman yang nonton video ini tuh bisa tuh buat renungan kalian. Kalau kalau bahwasanya apa misalkan tim kalian pengen benar berjaya lagi, kembali berjaya kayak dulu, coba di apa sih sistem organisasi diperbaiki, terus juga supporter-supporternya coba lebih ke apa ya? Kalau bahasa gaul sekarang tuh against modern football lah. Udah nggak zaman yang namanya kayak rusuh-rusuh, udah lah kita rivalitas hanya di lapangan aja. Iya, tapi sekarang apa ya? Apa tuh? Supporter di Tangerang menurut gue udah tertib sih. Udah Dulu kan berubah ya. Viola sama Batman kan rusuh ya, sekarang sih udah enggak. Jadi ya emang seharusnya Persikota itu bisa main di Tangerang, cuman masalahnya di Tangerang stadion bagus cuma satu, Benteng Benteng Tarunanya Persita yang di Kelapa 2. ini Kelapa 2 Tapi itu masuknya di kabupaten kan? kabupaten. Nah, Persikota itu bisa main di Tangerang lagi itu kalau Stadion Benteng itu udah bener-bener bisa selesai direnovasi kayak gitu. Terakhir gua lewat Stadion Benteng itu rumputnya setinggi pala, Bang. Kepala ular. Iya, bener-bener tinggi-tinggi banget. Dan kalau Idul Adha nih buat jual kambing, lapak jual kambing serius. Kambing. Di depan-depannya itu maksud gua apa ya? Harus adanya sinergi yang bagus gitu antara manajemen klub terus juga sama pemerintah daerah, walaupun ibaratnya kita nggak pakai APBD nih, asalkan ya bisa-bisa sama-sama kita rawat lah gitu Bang ya. Pada intinya gitu aja Bang ya. Iya. Emang sekarang lagi direnovasi sih karena buat persiapan Porprov 2021 atau 22 gitu lupa. Oke. Oh ya, ini kita dari episode pertama terus juga kedua sekarang kita udah kenyang banget lah ngomongin tentang carut marut sepak bola Indonesia, terus juga progres perkembangan timnasnya, lalu juga Liga 1, Liga 2, Liga 3 semua udah kita bahas tuntas. Buat yang belum nonton makanya diklik di kiri atas, ada di episode sebelumnya itu pembahasan kita mengenai problematika perkembangan sepak bola Indonesia. Dan ya udah tahu ya, gua rasa teman-teman di rumah udah paham lah ya, kurang lebih gitu, walaupun disampaikan dengan cara yang kurang beradab. Kurang beradab. Kurang beradab ini gitu. Iya benar kurang beradab. Karena masa ngobrol ngerokok. Ya nggak apa-apa Bang. Oh, Kalau nggak boleh. iya. Bukannya dosa, nggak bisa. Oh, gitu kan. Ketika azan, jadi itu teman-teman buat semuanya yang apa sih namanya, yang kepo perkembangan sepak bola Indonesia, mau cari tahu mau apa, bagaimana nih kelanjutannya, bisa ditonton episode ini dan sebelumnya di kiri atas, dipencet, tahu semua insyaallah. Bang, Ya. saya main HP mulu lagi syuting nih kita. Nih, gue dengar lu kesibukan lu selain apa sih namanya, pemerhati, bisa dibilang pemerhati sepak bola lokal, penulis juga. Lu gue dengar sekarang lagi bikin satu tim sepak bola amatir ya. Bener gak sih kabar gitu? Apa lu pengen nyaingin Pak Gede nih? Anjir. Saya nggak Pak Gede. Nggak tahu aja, kita berawal dari bawah sampai bisa profesional, kita nggak tahu. Gue sebenarnya lagi pengen nyanyiin Ferry Paulus sih. Oh, Ferry Paulos. Ya, Ferry Paulus. Buat Pak Ferry yang nonton ini, maaf ya Pak. Bercanda Pak, kita bercanda Pak, just for fun. Ya, iya gue lagi bikin tim bola amatir namanya Jakarta U45. Jakarta U45 FC Football Club. Football Club. Iya. Itu definisi lu bikin nama Jakarta U45 apa Bang? Apa itu kan kalau ada U19, U23, paling mentok U23 lah, senior langsung. Ini U45, lu nyari apaan? Maksudnya pemain-pemain yang udah kayak gini, mainnya letoy gitu. apa gimana sih Bang? Maksudnya Iya. Karena apa ya? Gue resah Andre ya. Resah itu gelisah karena juga. Gelisah. Basah. Gila. Terus Gak resah karena sekarang gue ngelihat tim fan football itu udah beberapa ada yang keluar dari jalurnya. mana fan football gitu. Funnya itu ya. Funnya gitu. Jadi tim fan football yang mereka tetap serius gitu. Nyampe, lu tau gak sih ada kejadian pemain lagi ditanding di Stadion Patriot nginjek wasit. Oh, ini padahal itu cuma acara yang nggak resmi lah ya. Iya. Sampai dikejar-kejar wasitnya kan. Iya diinjak. Dan itu yang sangat disayangkan, yang nginjak itu mantan kapten tim
dari salah satu tim Liga 3 DKI gitu, Gila ya. kapten. Nah, dari situ Andre, gue ngelihat, aduh kayaknya tim fun football ya udahlah, fun gitu. Jadi ya berangkat dari situ, gue pengen bikin tim yang dari nama pun orang udah ngeliat, wah ini tim yang bener fun football ini Andre, gitu. Makanya gue ngasih nama U45 karena dari situ orang bisa nilai tim ini bener-bener hanya buat kesenangan gitu, nggak bener-bener serius gitu. Jadi kalau misalnya dipresentasikan 83% fun football, 17% serius. Kalau gue pribadi 99% foto, 1% serius. Karena emang gue kalau main bola yang penting foto bang, Iya. buat Instagram ya. Tapi kita butuh seriusnya karena biar ini kalau misalnya kita semuanya terlalu nggak serius, nggak baik juga gitu. Enggak, maksud gue 1% gue itunya aja, kalau di lu 70% ya bang. Ya lu bisa artikan lah seperti apa itu. Iya. Lanjut terus. Iya. Terus Jadi gitulah kenapa namanya Jakarta U45 atau disingkat JU45 gitu. Nah, gue berharap tim ini jadi apa ya? Jadi wadah buat anak-anak. Oh iya, lupa ngasih info. Ini tuh tim yang buat Persija fans ya. oh khusus ya. Khusus buat Persija Persija fans. fans. Itu buat teman-teman Jackmania tuh. Jadi teman-teman kita gabung kita ada di tim itu, selain main bola kita juga ngobrolin Persija gitu. Gibah-gibahin klub lah. Ya, jadi itu udah jelasin semuanya. Jakarta U45 FC itu dibentuk karena Bang Taufik ini melihat keresahan gitu. Resah, gelisah, basah. Katanya tadi kan melihat situasi sekarang tuh fun football tapi udah nggak sesuai dengan jalur namanya gitu, bukan fun. Malah ada yang sampai ribut juga kan, padahal fun football nggak ada hadiahnya, malah patungan kita kan capek juga. Iya benar. Jadi bikin JU45 ini agar mewadahi teman-teman yang pengen main bola, pengen gabut di rumah, apalagi setelah pandemi udah kusut kan, ubanan di rumah terus. Ada nih terlebih dikhususkan untuk teman-teman supporter Persija Jakarta itu The Jackmania. Iya. Tuh, jadi kita selain main bola juga dapat informasi-informasi tentang dalam tim Persija ya Bang ya, lebih akurat lagi ya. Bisa dibilang nih orang luarnya Persija. Orang dalam. Enggak orang dalam. Ya makanya orang luar gue bilang kan, orang luar Persija gitu kan. Jadi sedikit-sedikit tahulah tentang info-info Persija gitu. Nah, misalkan teman-teman nih tertarik nih Bang setelah melihat tayangan ini. Terus dia pengen ikut gabung nih gitu. Caranya gimana sih Bang? Mekanismenya seperti apa gitu? Ya. Yang pertama bisa kontak ke nomor 0813 1919 0949. Nah, nanti buat teman-teman yang udah WhatsApp nanti bakal dikasih link pendaftaran, nanti tinggal diisi. Itu data-datanya ada nama lengkap. Karena ini buat The Jack ya. Jadi nanti bakal ditanya lu dari Korwil mana gitu. Kalau misalkan maaf kata belum punya Korwil atau yang masih independen jalannya masih boleh tetap. Boleh. Atau yang misalnya dia gabung komunitas ditanya dari mana komunitasnya. Komunitas gitu. apa? Nah, ya udah. Kita tinggal isi ikutin, udah tinggal submit, selesai. Sesederhana itulah. Tuh, sederhana itu buat main bola. Kalian bisa main bola, pakai jersey keren, di stadion yang bagus, Di foto ada fotografer juga ya? Wah, ada dong. Wah, gila sih. Kan nanti teman-teman nih abis main bola nih, update foto di Instagram. Caption kan serut bawahnya gemar foto, tag bye. Kan bisa tuh kayak pemain Persija kan, bye Imam Miot misalkan kan. Kalau kita misalkan bye Football Bond kan ada ya misalkan. Ada. Itu bisa daya tarik sendiri teman-teman buat narik hati wanita kan. Bisa buat kode juga, Andre. Kode daripada Kadang kita nggak nyambung. apa tuh? Misal fotonya lagi nekel, tahu bola aja gue tackle, apalagi bapak kamu gitu kan. Ya. Nggak setuju, bapaknya tackle orang kejeldak. Oh, buat teman-teman kan semenarik itu tuh buat gabung ya kan, buat gabung ke itu. Jadi daripada isi feed Instagram lu nggak jelas kan, jualan atau apa, jualan nggak apa-apa lah, tapi beda akun juga kan. Daripada jualan parfum, itu bisa. Iya, nggak apa-apa. Sekarang parfum lagi modern Bang. Ya kan, habis main bola kita keringetan mandi, kita mau ngapel nih, bisa langsung dicek Andres Parfum itu. Di situ kalian bisa dapetin kok parfum branded yang murah juga situ. Pokoknya ini kita kolaborasi yang mantep lah untuk teman-teman yang mau ibaratnya
mengisi kesibukan juga setelah puyeng pandemi, terus juga mau kode-kode buat cewek juga ya kan, itu paling bagus dah. Iya. Nah pokoknya info lebih lanjutnya nanti kita tulis di deskripsi video ini ya. Pokoknya gitu aja teman-teman ya. Jadi ya paling gitu aja sih Bang ya obrolan kita pada malam hari ini. Udah panjang lebar juga dari episode pertama juga, terus juga sekarang juga teman-teman juga udah paham pastinya, insya Allah. Sekali lagi gue ucapin terima kasih udah berkenan datang ke studio mewah gue ini. Iya. Ya bisa Luar biasa. bisa tepuk tangan dong. Apalagi bisa nyala nih, gila. Gila, berang offset. Sulap, nyala kan. Nah, jadi teman-teman buat yang mau ngasih info-info, mau tahu lebih lanjut info-info tentang sepak bola, mau sepak bola internasional maupun lokal, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, liga-liga lain di belahan dunia, dan lebih lagi di Liga Indonesia, bisa kalian di like video ini, lalu komen, dan juga subscribe video ini. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di Perangkap Offset, biar kalian nggak ketinggalan berita-berita yang kurang akurat tentang Perangkap Offset. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Oke, Abang Beka mungkin ada tambahan? Ya, gini ya. Gue sih berharap Ceramah nih kayaknya lama nih. ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jack. Mana ya? Anggap aja lagi briefing. Briefing apa? Gini ya, dukung terus channel ini karena menurut gue sebuah channel YouTube atau podcast atau apapun itu yang mengulas sepak bola Indonesia itu menurut gue perlu diapresiasi lah, perlu disupport gitu, karena yang mendukung sepak bola Indonesia kalau bukan kita sendiri ya siapa lagi gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan channel ini semakin jaya Andre ke depannya. Amin. Semakin banyak yang nonton dan semakin seru acara-acaranya. Amin. Itu aja. Buat teman-teman tetap semangat semua. Oke, terima kasih buat Bang Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Buta nih, Taufik Ardiansyah. Oke, teman-teman, untuk sebelum menutup, kita akan ada pemberian cindera mata untuk salah satu narasumber kita, karena narasumber paling terakurat di jagat raya, makanya kita kasih spesial. Kepo ya, apa ya? Ini dia suatu piagam jurnalis terbaik sepanjang sejarah yang pernah datang ke tempat kita. Kita kasih ini. Anjing, budak keren nih. Wih, terbaik sejarah. Terima kasih Taufik Ardiansyah SSI. Sarjana apa SSI-nya? Tahu nggak? Jelasin Bang, SSI apa Bang? Sistem informasi. Sistem informasi itu. Gokil gak? Jurnalis terbaik sepanjang sejarah yang pernah datang ke tempat kita. Perangkap Offset. Gokil. Ya, terima kasih. Thank you, Bang Taufik. Pokoknya sukses terus semuanya. Dan demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa ditonton lagi. Besok-besoknya masih banyak banget berita-berita yang tidak akurat yang akan kami tayangkan. Tentunya hanya di Perangkap Offset. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.